Halo Sobat NTMC Channel, balik lagi sama aku Bribtu Anggun yang gak pernah bosen buat nyapa kalian di program Polistory. Sebuah tayangan informatif yang akan ngebahas semua hal yang ada di instansi kepolisian. Semuanya di sini kita akan bahas, gak cuma inovasi, pelayanan publik, armada kepolisian, sampai program kerja dan tugas kepolisian khususnya Korps Lalu Lintas Polri akan kita bahas di sini. Sobat Polistory, pandemi COVID-19 telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun di Indonesia dan memberikan begitu banyak duka yang mendalam bagi hampir seluruh warga Indonesia. Berbagai sektor terkena dampak gelombang pandemi COVID-19, mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, tidak terkecuali. Semua merasakan begitu besarnya COVID-19 mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia. Meski seakan tidak terlihat, namun COVID mampu merenggut segala hal. Banyak orang kehilangan pekerjaannya, bahkan usahanya, dan juga anggota keluarganya. Berdasarkan data terakhir hingga April 2021, angka positif COVID-19 menembus 1,6 juta penderita. Kasus sembuh mencapai 1,5 juta dan meninggal dunia hampir 50.000 orang secara keseluruhan di Indonesia. Walau tren COVID-19 mulai membaik dan angka penularan berangsur-angsur menurun serta jumlah penderita yang sembuh mulai mengalami peningkatan, namun telah begitu banyak masyarakat yang menjadi korban. Guna terus menjaga tren positif penurunan kasus yang terjadi dan berkaca pada peningkatan kasus positif serta kematian akibat COVID-19, pasca libur panjang, pemerintah resmi melarang kegiatan mudik untuk Ramadan kali ini. Pemerintah telah memutuskan untuk melarang mudik pada Lebaran kali ini. Dan keputusan ini diambil melalui berbagai macam pertimbangan. Karena pengalaman tahun lalu terjadi tren kenaikan kasus setelah 4 kali libur panjang. Kapasitas ruang rumah sakit yang minim akibat banyaknya pasien dan juga program vaksinasi COVID-19 yang masih terus berjalan juga menjadi salah satu alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik 2021. Dengan berbagai macam pertimbangan, maka pemerintah dirasa perlu mengeluarkan larangan mudik kali ini. Ketentuan larangan mudik tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Larangan mudik atau melakukan perjalanan jauh keluar daerah sendiri akan berlaku mulai tanggal 6 Mei hingga 17 Mei mendatang. Dan berlaku bagi semua kalangan masyarakat, tidak terkecuali aparat TNI Polri, aparatur sipil negara, pekerja mandiri, dan juga karyawan swasta. Sementara itu, larangan membawa penumpang keluar daerah juga berlaku bagi jasa penyedia travel. Semua moda transportasi baik itu darat, laut, dan juga udara, serta kereta akan dibatasi. Dan juga dengan kendaraan pribadi seperti motor, mobil akan dilakukan pembatasan pergerakannya. Namun, Sobat Polistory, ada beberapa jenis kendaraan yang masuk pengecualian dalam pembatasan perjalanan jauh ini. Larangan keluar daerah tidak berlaku bagi kendaraan angkutan barang, kendaraan logistik atau bahan makanan, serta perjalanan non-mudik yang mendesak. Pemerintah juga memberikan pengecualian untuk perjalanan dinas, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil, namun hanya boleh didampingi oleh 1 orang anggota keluarga. Dan selain itu, kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang, serta kepentingan non-mudik tertentu lainnya yang harus dilengkapi surat keterangan dari kepala desa ataupun lurah setempat. Sobat Polistory, pelarangan mudik 2021 semata-mata dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Pemerintah melakukannya dengan penuh pertimbangan di tengah situasi pandemi COVID ini. Dan guna mendukung kebijakan pelarangan mudik 2021 agar berjalan dengan baik, instansi kepolisian khususnya Korlantas Polri melakukan berbagai mekanisme tertentu. Di antaranya melakukan rekayasa jalur dan juga menyiapkan pos penyekatan di berbagai perbatasan.
Sebanyak 333 pos penyekatan kendaraan disiapkan Korlantas Polri yang berada di jalur tol maupun di jalur arteri. Tujuannya untuk menghimbau warga agar tidak melakukan perjalanan mudik. Pos penyekatan tersebar di berbagai polda di Pulau Jawa, Sumatera, dan juga di kawasan Bali. Pos penyekatan di Pulau Sumatera berada di bawah pengawasan Polda Lampung yang terdiri dari 8 titik. Sementara di Pulau Jawa, Polda Metro Jaya menyiapkan 8 titik, Polda Banten 16 titik, Polda Jawa Barat 132 titik, dan Polda Jawa Tengah sebanyak 149 titik. Selain itu, ada juga Polda DIY yang menyiapkan 10 titik, serta Polda Jawa Timur yang menyiapkan 7 titik. Pos penyekatan bagi warga yang nekat melakukan mudik juga akan disiapkan oleh Polda Bali sebanyak 3 titik. Pos penyekatan kendaraan para pemudik sendiri disebar di sejumlah ruas jalan dan pelabuhan penyeberangan antar pulau. Korlantas Polri juga akan melakukan kegiatan operasi ketupat 2021 agar kebijakan pelarangan mudik berjalan dengan baik. Tentunya dengan cara yang persuasif, humanis, dan juga tegas. Tindakan tegas akan dilakukan petugas Korlantas kepada warga yang nekat melakukan mudik. Kendaraan dengan tujuan mudik atau melakukan perjalanan jauh tanpa masuk kendaraan dalam pengecualian akan diminta berputar arah kembali ke tujuan semula. Oh ya Sobat Polistory, kalian juga harus tahu nih, selain pelarangan mudik dari tanggal 6 hingga 17 Mei, Satgas COVID-19 juga mengeluarkan adendum surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik di Hari Raya Idul Fitri. Tentunya sebagai upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan. Adendum atau tambahan klausul surat edaran ini guna mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri atau bisa disebut PPDN selama H-14 peniadaan mudik atau dari tanggal 22 April sampai 5 Mei 2021 dan H+7 peniadaan mudik yakni mulai tanggal 18 Mei hingga 24 Mei 2021. Tujuan dikeluarkannya adendum ini untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode peniadaan mudik diberlakukan. Sobat Polistory, rasanya bagi kalian yang hidup di rantau, Ramadan kali ini akan sedikit membuat pilu. Meski hati rindu ingin bertemu, namun kesehatan dan keselamatan keluarga harus tetap nomor 1. Tetap patuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan juga air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi sebagai upaya untuk mencegah dan memutus penyebaran COVID-19. Kalian semua yang mau nanya-nanya seputar kepolisian bisa langsung tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share ke seluruh media sosial yang kamu punya biar kalian terus bisa dapat informasi yang bermanfaat dan aktual seputar Korps Lalu Lintas. Aku Bribtu Anggun, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, bye!